ada Lailatul Qadar. Dianjurkan untuk salat di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar." Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba. Iman karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau seandainya puasa, qiyam, salat tarawih, malam Lailatul Qadar tidak mengampuni dosa dia, bahkan dianjurkan di malam Lailatul Qadar kalau seseorang mendapatkan malam tersebut, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah. Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa. Engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ya, dalam harapan manusia mendapatkan dalam 1 tahun 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, anjurannya hanya minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah belum mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jalla. Maka layak apabila dia masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, raghima anfu rajulin. Celakalah seorang lelaki mendapati bulan Ramadan, thumma insalakha, dia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian salaf berkata, bi'sal qaum, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka ini anjuran ya ikhwah, kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Kita niatkan dan berazam, berkeinginan kuat untuk benar-benar bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga 30 hari ini mengampuni dosa sepanjang hayat. 30 hari ini sebab mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. 30 hari ini sebab mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 30 hari ini tarbiyah, mendidik iman kita menjadi iman yang kuat, akhlak kita menjadi akhlak yang baik, perangai kita menjadi perangai yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya seseorang keluar dari bulan Ramadan, maka Ramadan ibarat sekolah yang merubah semua diri dia dari yang buruk menjadi yang baik. Dan itu harapan dari bulan Ramadan. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ya ikhwah, tema Ramadan tema yang sangat luas. Bisa membahas keutamaannya, bisa membahas ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan dari puasa dan qiyam. Kemudian bisa berkaitan dengan motivasi dan seterusnya. Namun pembahasan kita kali ini adalah pembahasan bagaimana kaum salaf beribadah di bulan Ramadan, agar memotivasi diri kita kalau di sana ada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang subhanallah ibadahnya tidak masuk ke otak kita. Ya, sampai Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ketika mensifati kaum salaf, baca sejarah mereka seolah-olah kita bisa mengatakan mereka orang gila. Saking hebatnya ibadah mereka yang gak pernah terbesit di benak kita. Dan membaca kisah mereka, membaca peribadatan mereka, mendalami tentang kehidupan mereka, yuraqiq al-qulub, bisa melembutkan hati, memotivasi ibadah, dan menghilangkan ujub, membanggakan diri, riya, sum'ah, dan yang lainnya. Karena kita dibandingkan mereka hanya ibarat ya sekecil biji dari lautan yang sangat luar biasa. Dan mereka satu kaum yang dipuji oleh Allah Azza wa Jal dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jal, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, artinya setelah sahabat dengan kebaikan. Mereka diridhoi oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia siapa? Zamanku. Siapa yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya tabi'in, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya tabi'ut tabi'in. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an
mengatakan satu perkataan yang sangat bagus disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengambil suri tauladan, maka ambil suri tauladanlah dari orang yang setelah wafat. Kenapa? Kalau mengambil suri tauladan, ambil suri tauladan dari orang yang setelah wafat. Pasti yang dimaksud Ibn Mas'ud siapa? Sahabat. Cuman karena orang yang hidup la ta'man lahul fitnah, tidak selamat dari fitnah. Kadang kita mengikuti dia hari ini, nasallallahu alafiyah, ternyata dia di akhir hayat sesat. Kita kagum dengan dia, subhanallah, di detik-detik terakhir dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Namun kalau orang yang sudah wafat di atas kebaikan, dia yang patut untuk dijadikan suri tauladan. Maka kata Ibn Mas'ud, barang siapa yang mengambil suri tauladan, maka ambillah dari orang yang sudah wafat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka manusia yang paling terbaik dari umat ini. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang paling terbaik dari umat ini? Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Sahabat. Ya, paling terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya. Wa abarruha quluban, dan mereka sahabat yang paling bersih dan baik hatinya. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit beban hidupnya. Qaumun, mereka sahabat satu kaum, ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu kaum dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jal untuk menemani nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terbaik, kitabnya kitab terbaik, syariatnya syariat terbaik, sahabatnya sahabat terbaik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan Hawariyun yang ada dengan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan Bani Israel yang menemani Musa alaihissalam. Paling terbaik, ya. Dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa li suhbati nabi wa naqli dinihi. Dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan menyampaikan agamanya. Kemudian apa? Kata Ibn Mas'ud, fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fahum ala kanu ala al-hudal mustaqim. Karena maka ikutilah mereka, serupailah mereka, baik akhlaknya, metodenya, manhajnya, karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Maka ada perkataan di dalam syair, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuhal kirami falahu. Serupalah dengan orang-orang baik walaupun kita tidak seperti mereka, karena menyerupai orang-orang baik, orang-orang mulia, satu keberuntungan, ya. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit, ya, tentang bagaimana keadaan salaf, ibadah mereka di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan yang kita nukil dari beberapa sumber. Yang pertama, keadaan salaf di dalam menyambut bulan Ramadan. Bagaimana keadaan salaf dalam menyambut bulan Ramadan? Dikatakan Umar ibn al-Khattab yasta'id li Ramadan fayunir al-masajid bil qanadil wa jama'a an-nas ala salati tarawih fakana awwalu man fa'ala dhalik fa anaraha bil anwar wa bi tilawatil Qur'an wa ba'da wafatihi kharaja Ali ibn Abi Talib fi awwali lailatin min Ramadan wal qanadil tazhar wa kitabullahi yutla fil masajid faqala nawwarallahu laka ya ibn al-Khattab fi qabrik kama nawwarta masajid Allah bil Qur'an. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar khalifah keberapa? Kedua. Di zaman Umar, ketika datang bulan Ramadan, Umar mempersiapkan bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Umar? Fayuniru al-masajid. Masjid-masjid oleh Umar radhiyallahu an dibuat terang dengan pelita-pelita. Wa jama'an nas ala salatit tarawih. Kemudian Umar mengumpulkan manusia menjadi satu imam salat tarawih. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih
berjamaah cuma beberapa kali. Kemudian ditinggal oleh Nabi SAW. Jadi habis itu manusia sholat sendiri-sendiri, berjamaah tapi sendiri-sendiri. Dan ketika ditanya, kenapa Nabi SAW meninggalkan hal tersebut? Nabi, akhaf an yufrada alaikum. Aku takut hukumnya menjadi wajib atas kalian nanti. Maka Nabi meninggalkannya rukhsah, keringanan buat umatnya. Di zaman Abu Bakar sama, sendiri-sendiri. Sampai di zaman Umar, Umar tidak suka melihat pandangan itu. Maka dikumpulkan semua orang di masjid jadi satu imam. Dikatakan imamnya pada saat itu Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Nah, di situ ada khilaf. Apakah Umar sholat 23 rakaat atau 11 rakaat? Ya. Cuman sholatnya panjang. Ya. Sampai dikatakan mereka sholat dari Isya hingga mendekati waktu subuh. Sholatnya panjang, Isya yang terakhir sampai mendekati waktu subuh. Sampai sebagian mereka kalau pegel itu nyender di tongkatnya. Nggak kayak sekarang. Ya. Imam kepanjangan dikit ngasih isyarat makmum dengan batuk. Ya, batuk. Ya, kalau dulu panjang. Ya. Nah, ini dikumpulkan di zaman siapa? Umar. Subhanallah, manusia jadi semangat sholat tarawih. Kemudian masjid-masjid ramai dengan baca Al-Quran. Orang datang baca Al-Quran, sholat sunnah, i'tikaf dan yang lainnya. Setelah Umar wafat, sampai Ali bin Abi Thalib masuk masjid, lihat masjid meriah di bulan Ramadan. Banyak yang baca Quran, sholat tarawih dan yang lainnya. Maka kata Ali bin Abi Thalib mendoakan Umar, nawwarakallah ya ibnal Khattab fi qabrik. Semoga Allah menyinari kamu wahai Umar bin Khattab di kuburanmu, sebagaimana engkau telah menyinari masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Ini faedahnya apa? Faedahnya anjuran seseorang menghidupkan masjid di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan orang yang menjadi pengurus masjid. Ya, kalau misalnya dia membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat hingga orang datang ke masjid, baca Al-Quran, menghidupkan malam, sholat dan yang lainnya, maka dia telah menghidupkan di bulan Ramadan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla dengan sholat dan tilawah. Dan ini hadjus salaf, petunjuk salaf. Maka di sini berlomba-lomba setiap orang memikirkan bagaimana dia memiliki saham kebaikan dalam bab ini. Dan ini pahalanya besar di sisi Allah. Kalau seandainya dia mempersiapkan makan, maka dia mendapatkan pahala makan. Kalau dia mempersiapkan orang buat sholat, dia pilih imam yang bagus, orang sholat, setiap dari satu orang mendapatkan saham pahala dia. So, dari sholat orang tadi mendapatkan pahala dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu ke masjid baca Al-Quran, bayangin dari pagi, dari malam hingga subuh, ya, maka dia mendapatkan ganjaran dari kebaikan orang-orang yang mengambil manfaat dari masjid tadi. Nah, maka di sini fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan mengambil manfaat. Ana membantu Ustaz dengan datang perut kosong siap diisi. Akhirnya dia makan sebanyak-banyaknya, habis makan ya ke pojokan tidur dan yang lainnya. Ya, justru dia berusaha untuk ya memberikan kebaikan, apa yang dia pikirkan kebaikan. Dan juga di sini ana ingatkan ya ikhwah, bab-bab sosial ini harus mengedepankan ikhlas. Jangan sampai seseorang hanya ingin dikenal kalau dia memiliki saham atau dikenal kalau dia dermawan. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah ingin disebut dermawan kalau ingin berbuat baik. Makanya lihat subhanallah, ada julukan orang Arab jahiliyah. Kalau orang dermawan dikatakan Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini terkenal zaman jahiliyah orang yang paling dermawan. Sampai kalau ada orang yang dermawan, dia dimisalkan dengan Hatim, antum seperti Hatim At-Tai. Subhanallah, dia musyrik, meninggal dalam keadaan syirik. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Akhirnya dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bapakku dermawan, bantu sana, suka nolong orang dan yang lainnya. Hal yanfa'u, bermanfaat gak buat dia? Kata Nabi SAW, enggak bermanfaat. Dia seorang lelaki yang hanya menginginkan sesuatu, artinya pujian dan sanjungan, kemudian dia mendapatkan hal tadi. Nah, maka ini anjuran seseorang harus benar-benar ketika ingin berbuat kebaikan yang dilihat sama manusia, dia berusaha untuk ikhlas buat Allah Azza wa Jalla.
Cuman pelajarannya bahwasanya hadyu salaf, petunjuk salaf menghidupkan masjid di bulan Ramadan ya termasuk kebiasaan mereka. Bisa difahami ini ya.